Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Veronica Utang. Hadir, Ibu. Scholastica. Hadir, Ibu. Yang di sana. Hadir, Ibu. Maria Ignacia. Hadir, Ibu. Yohana. Hadir, Ibu. Lydia Jeraus. Hadir, Ibu. Rosalia. Hadir, Ibu. Filomena. Hadir, Ibu. Baik, hari ini hadir semua ya. Ya, Ibu. Baik, selanjutnya kita pada pemaparan materi. Ya. Jadi hari ini Ibu akan memberikan layanan kepada adik-adik mengenai observasi karir. Jadi siapa yang di sini yang tahu pengertian observasi karir? Ya, Kak Paula. Nanti Itu kalau menurut saya observasi karir itu di mana seseorang melakukan observasi berkaitan dengan jenis karir. ya, Kak. Baik. Kalau menurut saya itu observasi karir itu proses di mana seorang melakukan pengamatan dan mengumpulkan data-data berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan atau cita-cita yang ingin ia gapai. Baik, terima kasih jawaban dari adik-adik. Jadi Ibu akan memberikan pengertian kepada adik-adik. Jadi observasi karir adalah proses pengamatan atau pencatatan dan penghasilan data tentang jenis karir tertentu. Yang kedua itu adalah tujuan observasi karir. Yang pertama itu tujuan observasi karir itu mengenali minat dan bakat. Jadi observasi karir membantu adik-adik untuk mengidentifikasi bidang yang paling menarik dan sesuai dengan minat serta bakat yang adik-adik miliki. Yang kedua itu menjelajahi pilihan karir. Menjelajahi pilihan karir adalah di mana adik-adik diminta memperkenalkan berbagai pilihan karir yang mungkin belum diketahui sebelumnya, dapat membantu untuk memperluas wawasan. Yang ketiga itu memahami persyaratan dan keterampilan. Jadi yang dimaksud dengan memahami persyaratan dan keterampilan ini adalah di mana adik-adik dapat memberikan informasi tentang persyaratan ketika adik-adik untuk melanjutkan pendidikan ataupun melanjutkan dengan pengalaman kerja yang dibutuhkan untuk berbagai profesi. Yang keempat itu memperoleh wawasan. Jadi memperoleh wawasan tentang dunia kerja yaitu melalui observasi. Adik-adik dapat memahami berbagai pekerjaan yang adik-adik akan pilih setelah adik-adik menempuh pendidikan. Jadi yang dimana adik-adik bisa mengenali termasuk lingkungan kerja, budaya perusahaan dan tantangan yang dihadapi oleh adik-adik ketika adik-adik masuk dalam dunia kerja. Yang kelima itu adalah membangun jaringan. Jadi membangun jaringan ini yang dimana dapat membantu adik-adik untuk melakukan koneksi yang profesional dengan bidang yang adik-adik miliki. Contohnya itu membuka peluang untuk belajar dan mendapatkan bimbingan. Yang selain dari tujuan ada pun manfaat dari observasi karir. Yang pertama itu manfaat dari observasi karir itu mempermudah menuju lulusan kuliah. Jadi ketika
ketiga itu temukan orang profesional di bidang yang diminati. Jadi temukan orang profesional ini di mana adalah hubungi orang-orang yang sudah berprofesional dalam suatu bidang tersebut. Jadi dengan adik-adik menemui mereka, adik-adik dapat mendapatkan informasi atau mereka dapat memberikan gambaran mengenai pilihan karir yang adik-adik pilih. Yang ketiga itu yang keempat itu lakukan observasi secara langsung. Jadi ketika adik-adik melakukan observasi, adik-adik harus observasi secara langsung untuk mempermudah adik-adik dalam memilih suatu karir. Jadi adik-adik harus mengunjungi tempat yang adik-adik mau melakukan observasi. Jadi yang kelima itu berdiskusi dengan orang yang profesional. Jadi yang dimana maksud dari berdiskusi dengan orang profesional ini yang dimana adik-adik harus bisa menjalin hubungan dengan orang yang sudah berpengalaman mengenai pilihan karir yang adik-adik minati. Yang berikut evaluasi pengalaman observasi. Jadi evaluasi pengalaman observasi ini yang dimana setelah adik-adik melakukan observasi, adik-adik harus bisa mengevaluasi terkait dengan observasi yang adik-adik lakukan sebelumnya. Jadi ini dapat mempermudah adik-adik dalam pemilihan karir yang adik-adik minati. Yang kelima itu rencanakan langkah selanjutnya. Jadi setelah adik-adik melakukan observasi dan melakukan evaluasi, adik-adik bisa melakukan rencana selanjutnya, yaitu ketika adik-adik ingin memasuki dunia perkuliahan atau memasuki dunia kerja, adik-adik bisa rencanakan sesuai dengan apa yang adik-adik sudah pilih. Selain langkah-langkah observasi karir, ada pun tantangan ataupun hambatan ketika melakukan observasi karir. Yang pertama itu kurangnya informasi. Jadi ketika adik-adik kurangnya informasi dalam melakukan observasi karir, ini dapat mempersulit adik-adik untuk menentukan karir yang adik-adik minati. Yang kedua itu, jadi tantangan yang kedua itu keterbatasan akses, yang dimana ketika adik-adik melakukan observasi dengan cepat, adik-adik sulit sekali untuk bertemu dengan seseorang yang adik-adik ingin mencari informasi tentang pilihan karir yang adik-adik minati. Yang ketiga itu kesulitan bertemu orang profesional. Jadi yang dimana ketika adik-adik ingin bertemu dengan seorang, maka adik-adik harus membuat janji dulu sebelum adik-adik bertemu dengan orang tersebut. Jadi ketika adik-adik tidak memberikan janji ataupun menghubungi orang tersebut, itu akan menjadi tantangan yang adik-adik hadapi ketika melakukan observasi karir. Yang keempat itu kurangnya pengalaman, di mana ketika adik-adik baru pertama kali untuk melakukan observasi, ini akan menjadi tantangan kepada adik-adik mengenai observasi karir. Yang kelima itu adalah tidak yakin, yang dimana ketika adik-adik merasa tidak yakin dengan pilihan yang adik-adik pilih, jadi ini dapat menghambat terjadinya observasi karir. Yang berikut adapun solusi dari tantangan yang Ibu sudah jelaskan. Yang pertama itu manfaatkan sumber daya sekolah, yang dimana sekolah biasanya memiliki program bimbingan karir ataupun guru BK dapat memberikan informasi dan bimbingan tentang pelayanan observasi karir. Yang kedua itu cari informasi di online, yang dimana adik-adik kan sekarang sudah punya HP semua, jadi adik-adik bisa mengakses informasi di media sosial. Yang ketiga itu bergabung dengan komunitas, jadi adik-adik bisa juga bergabung dengan komunitas-komunitas yang dapat adik-adik percaya ataupun bisa membantu adik-adik dalam pemilihan karir. Yang keempat itu jangan takut mengajukan pertanyaan, yang dimana ketika adik-adik berada di suatu tempat, adik-adik jangan pernah merasa takut untuk mengajukan pertanyaan. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari Ibu hari ini. Saya lihat adik-adik sudah mengerti semua. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam SPQ. Oke, di sini saya minta teman-teman berdiri. Oke, wah.
memberikan layanan kepada adik-adik. Jadi ibu mau bertanya kepada adik-adik. Jadi apakah adik-adik sudah mengetahui tantangan dan hambatan ketika melakukan observasi karir? Sudah Ibu. Kira-kira tantangan apa saja yang adik-adik ketahui? Baik Bu. Nah, Kak Lydia, Baik, salah satu tantangan yang saya ketahui itu adalah keterbatasan akses informasi Bu. ya, Cikain, Kalau dari saya itu tadi yang dijelaskan itu ada satu tuh kita ini sulit untuk mau bertemu dengan orang yang profesional. siapa lagi yang Sudah Ibu. Jadi siapa yang di sini tahu tujuan observasi karir? Yang berikut itu mau bertanya, kira-kira apa saja tujuan observasi karir? Bu. Kak Ola? Oke, dari saya itu tujuan untuk mengobservasi karir adalah untuk mengetahui minat dan bakat dalam diri kita secara lebih mendalam serta memperluas wawasan kita mengenai karir-karir yang ada di kehidupan kita. Baik, terima kasih Kak Ola. Ini ada lagi? Kak Paula? Kalau dari saya, tujuan observasi itu misalnya kita bisa membantu mengambil keputusan. Setelah itu bisa juga memperoleh data dan informasi yang akurat serta bisa mengidentifikasi bakat dan minat yang kita miliki. Terima kasih Kak Paula. Ini ada lagi?